Khusus Ketua DKM Musalla Al-Barakah Akhina Fillah Ustaz Usli Ahfaz Mata'anallah Betul Hayati, segenap para asatidz, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, berkhusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah, sahib ratib al-imam syekhul islam qutbud da'wah wal-irsyad al-habib Abdullah bin al-Haddad. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 4 ya. Yang kemarin tuh next sedikit ya, biar nyambung. 8 baris dari bawah. Ada tengah-tengah itu wa aktsir minal hamdi wasyukri lillahi ala ni'matil Islam. Ketemu enggak? Halaman 4, 8 baris dari bawah. Wa aktsir minal hamdi. Dan Musa Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa aktsir minal hamdi wasyukri lillahi ala ni'matil Islam. Dan perbanyaklah memuji Allah, bersyukur kepada Allah ala ni'matil Islam, atas nikmat Islam. Kita bersyukur banget lahir dalam keadaan Islam. Tinggal kita rawat, kita jaga ini Islam. Dengan apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Fa innaha a'dhamun ni'ami wa akbaruha. Sesungguhnya nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar, yang paling agung dan paling besar. Ya, udah keberuntungan kita lahir dalam keadaan muslim. Fa innallaha law a'tad dunya
bihadzafiriha 'abdan. Atau punya dua maf'ul dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala seandainya memberikan dunia bihadzafiriha, dengan seluruh kemegahannya, dengan seluruh kenikmatan-kenikmatannya, abdan, kepada seorang hamba, maf'ul kedua. Wa manahul islamu, tapi Allah tidak memberikan kepada dia Islam. Paham enggak? Bapak punya rumah banyak, mobil banyak, jabatan tinggi, tapi agamanya bukan Islam. Kemana gitu? Ya, lakana dzalika wibalan alaih. Pasti itu menjadi musibah atas dirinya. Tanpa beruntung kita. Ya, agama kita agama Islam. Seandainya Allah berikan dunia dengan seluruh isinya, tapi Allah larang dia, Allah cegah dia kepada memeluk agama Islam, menganut agama Islam, pasti dia ya mendapatkan musibah. Sebaliknya, walau a'tahul islama, hunya maf'ul pertama dari a'ta, al-islam maf'ul yang kedua. Seandainya Allah memberikan kepada seorang hamba apa? Al-Islam, agama Islam. Allah kasih dia agamanya Islam. Wa mana'ahu ad-dunya, tapi dia Allah kagak kasih dunia. Artinya agamanya Islam, ya dunianya sederhana aja. Gak punya jabatan, ya rumahnya kagak gede-gede banget kayak istana. Ya, biasa aja. Lam yadurruhu dzalik. Ya, tidak akan membahayakannya dia dengan kondisi itu. Artinya apa? Ini kemarin, wala tamutunna illa wa antum. Nah, ini kita harus pegang. Rawat Islam kita yang Allah sudah kasih. Ya, jaga sama anak-anak kita. Jangan mati itu dalam keadaan Islam. Ya, inna dina indallahi, itu harus diperkuat ya untuk regenerasi kita. Li'annal awwala yamutu fayasiru ilan nar. Nah, yang pertama tadi itu ya, dia mati maka jalannya menuju neraka. Wa hadza tsani, tapi yang kedua yamutu fayasiru ilal jannah. Ya. Yang kedua apa? Dikasih Islam tapi enggak dikasih dunia. Yang pertama dikasih dunia, enggak dikasih Islam. Ya. Yang kagak punya Islam dia bakal ilan nar ujungnya. Yang dikasih Islam ilal jannah. Ya. Ini mu'alif menggunakan bahasanya langsung balik, pakai li'annal awwala, karena yang pertama tadi. Siapa pertama? Orang yang dikasih seluruh dunia, hidupnya serba mewah, tapi kagak dikasih beragama Islam, ilan nar. Yang kedua, dia kagak dikasih dunia, tapi dikasih nikmat beragama Islam, ilal jannah. Wa alaika alla tazalu khaifan, katanya. Alla tazala, ada an. Dan wajib atas Anda ya Pak, senantiasa, la tazal itu senantiasa. Khaifan, ada rasa takut. Wajalan, ada rasa khawatir. Min su'il khatimah, daripada su'ul khatimah. Bapak-bapak kan di sebelumnya dikasih gambaran ya. Nah, ini habis ini dari sini ya. Fa innallaha muqallibul qulub, fa innallaha muqallibul qulub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Yahdi may yasha'u, Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yadhillu may yasha', sebaliknya Allah juga menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih ya diberitakan, walladzi la ilaha ghairuhu, demi yang tiada Tuhan selainnya, atau demi Allah. Inna ahadakum lamnya lam taukid ini. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah.
Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian, dia beramal dengan amal-amalan orang ahli surga, artinya sholat, puasa, haji, zakat, bagus-bagus semua amalnya. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ya. Udah sampai Pak, hanya tinggal sejengkal lagi tuh. Ya. Antara dia ya dan sorga, fayasbiqu alaihil kitab. Namun kemudian takdir mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Tahu-tahunya yang tadinya ahli sorga, ahli puasa, ahli sholat, ahli ngaji, ibaratnya dia udah dekat banget dia sama sorga, tinggal sejengkal lagi, atau takdirnya su'ul khatimah. Fayasbiqu alaihil kitab, artinya kemudian takdir mendahului dia. Apa? Dia melakukan amal-amal ahli neraka. Ya mohon maaf, misalnya ya di umur sudah 50 60 kayak gini, tahu-taunya tergoda dia. Ya. Macam-macam godaan dia ya. Jauh sholat, tahu-taunya agak pernah mabok, tahu ribut sama istrinya, frustasi, mabok, tahu mabok mati. Ya gitu. Berarti ya malu amal ahli. Nah, ya, maka masuk ke neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amal ahlin nar. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian melakukan amal-amal ahli neraka. Ya, dia meninggal sholat, durhaka sama kedua orang tuanya, mencuri, zina, mabok, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ya, hingga ya jarak antara dia sama neraka itu hanya sejengkal aja. Fayasbiqu alaihil kitabu. Namun kemudian takdir mendahulinya. Fayamalu bi amal ahli jannah. Tahu dekat-dekat lagi ibarat dia mau meninggal, Allah kasih hidayah, petunjuk, sadar. Ya, dia doyan ke masjid, dia istiqomah, banyak berzikir, rajin duduk di majelis ilmu, ya, itu meninggal dah, ya, fayadkhuluha, maka dia masuklah ke dalam surga. Dari sini makanya jamaah, kita enggak ada yang tahu kita husnul khatimah apa su'ul khatimah. Maka doa terus, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, minta maaf. Kemarin kita baca kitab Minhajul Abidin. Setiap orang yang melakukan amal soleh, Allah kasih berbuat baik, itu kagak lepas daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah, taufik dan hidayah Allah. Nah, ketika kita melakukan amal baik, upayakan biar sempurna, ikhlas, total karena Allah. Setelah itu apa? Jangan lupa berdoa, ya Allah, agar amal ibadahnya Allah terima. Terus, ya, takut amal ibadah kita Allah kagak terima. Ya, ada orang-orang yang ya mulutnya tuh ngeliat orang salah langsung habis-habisan ngata-ngatainnya. Ya, jangan juga ya. Kita kagak tahu besok dia katanya taubat, malamnya taubat, perbaiki diri. Kita yang ini mulutnya ngata-ngatain terus. Jadi jaga lisan kita juga, ya. Jangan merasa pas kita ahli sholat ngeliat orang ahli mabok langsung neraka lo, nggak boleh juga. Ya, kita kagak boleh menjadi orang yang ahli takfir, ahli bid'ah, ahli khurafat, jauhkan tuh. Ahli sunnah wal jamaah selalu menjaga, jangan sampai lisan mudah banget ngatain orang kafir lo ya. Ya, bidah ente. Orang kalau sudah ngomong bidah kan bidah hadisnya apa? Sesat, dolalah, sesat neraka. Jadi orang kalau ngatain ente bidah berarti ente neraka. Ya. Tapi ketika kita ada tetangga kita salah, ada
deketin dengan hikmah, nasihati, doakan tiap malam. Kalau kita sayang, ya, karena kita nggak bisa kasih hidayah, hanya Allah aja. Berupaya, ya, ajak ini dakwah namanya, ya. Baik. Al-hadis, ya. Wa fihi ghayatut takhwifi li ahli taqwa wal istiqamah. Wa fihi, di dalam hadis tadi, ya, itu apa? Ada apa ya? Ghayatut takhwif. Ghayat itu terasa mengandung makna sangat apa? Sangat takutnya, ya, kepada ahli taqwa wal istiqomah. Maksudnya apa? Di dalam hadis ini, ya, mengandung pemahaman, ya, sangat apa ya? Sangat takutnya lah, sangat khawatirnya itu. Ya, untuk kita wanti-wanti lah kepada ahli takwa dan istiqomah, ya, artinya dia sudah bagus terus, ya, jaga rawat tuh agar husnul khatimah itu, jangan sampai suul ujung khatimah. Fadlan katanya, apalagi an ahli tafridi wa takhlid. Orang-orang yang sudah ahli takwa istiqomah aja ini masih ada, harus hati-hati terus, jaga biar husnul khatimah, biar ujungnya lempeng bagus. Apalagi katanya ahli tafrid, orang yang ahli maksiat, melampaui batas, lalai, takhlid, dan orang yang mencampur adukan kebaikan keburukan, ya. Jadi orang-orang yang ahli takwa saja sama istiqomah sudah harus khawatir, hati-hati. Belum tentu ujungnya baik. Ya. Wa kana ba'du salafus salih yaqulu, dan sebagian salafus salih pernah berkata, wallahi, demi Allah, ma amina ahadun ala dinihi ayyuslaba illa sudiba. Ya, demi Allah, tidak ada seseorang pun yang merasa aman daripada agamanya, ya, melainkan yuslaba, apa maksudnya? Dirampas agamanya, ya, dicabut agamanya, illa sudiba, kecuali akan dicabut agamanya. Ya, jadi harus betul-betul jaga nih sampai akhir hidupnya. Tidak ada seorang pun yang merasa aman kepada agamanya, ya, dari apa? Dari dicabutnya agama dari dirinya. Waqad kana salafus salih rahmatullah alaihim fi ghayatil khaufi min khatimatis su'i. Ya. Nah ini salafus salih, semoga Allah sayang kepadanya, itu mereka dalam kondisi yang sangat khawatir, takut banget daripada su'ul khatimah. Ma'a salahi a'malihim, padahal mereka amalnya selalu baik-baik, masih takut aja. Ini bagaimana yang ahli maksiat? Harus benar-benar lebih takut dari yang ahli sholat, kan? Wa qillati dzunubihim, dikit dosa-dosa mereka. Ya, pemahamannya salafus saleh udah amalnya bagus, dosanya sedikit, mereka aja masih khawatir, takut suul khatimah. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian mereka mengatakan, law urida alayyal mautu al-islami bi babil hujrah, seandainya dipersembahkan, dipaparkan kepadaku kematian, ya, kematian dalam kondisi Islam, di babil hujrah, ya, di pintu kamar,
Wasyahadatu bibabid dar, dan persaksian di pintu rumah, yakni asyhadatu fi sabilillah, artinya persaksian dia berada di jalan Allah. Lakhtartul mauta, pasti aku akan pilih ya kematian ala Islam ala babil hujjah. Ya, artinya pasti tuh. Ya, kalau masih syahadah ini belum tentu, ini mendingan saya akan pilih kematian ya ala Islam ala babil hujjah. Ya, ketimbang dapat mati syahid tapi ala babil dar. Kalau bapak posisinya di kamar, lebih dekat pintu kamar apa pintu rumah mau keluar? Itu kamar. Ya, di pintu kamar itu mati syahid, ya, dapat pahala mati syahid. Pintu apa? Pintu rumah. Tapi di pintu kamar mati ke dalam Islam. Itu mendingan saya pilih yang pertama itu. Kenapa? Saya takut menuju pintu mati duluan. Solo khatimah. Ya. Apa ada istilah gitu? Aku akan lebih memilih mati dalam keadaan Islam, ya, di pintu kamar, ketimbang mati syahid di pintu rumah mau keluar. Artinya mati syahid menuju mati syahid belum tentu gitu. Ya, masih berada jarak lagi. Wa qala akharun li ba'di ikhwanihi, sebagian ulama yang lain sebagian berkata, ya, idza hadaranil mautu, apabila kematian menjemputku, apabila datang kematian kepadaku, boleh juga faqud inda ra'si undur. Ini kata sebagian salafus salih kepada saudaranya. Ya, nanti apabila saya meninggal dunia, ya, maka duduklah di sisi kepalaku dan lihatlah. Fa in ra'aitani qad muttu 'alal islami, jika engkau melihat saya mati dalam keadaan Islam, fakhudh jami'a ma ma'i tabi'hu, maka ambillah semua apa yang ada dalam apa yang aku miliki, tabi'hu, dan juallah, wa khudh bihi, dan belikanlah, ya, dengan tadi harta yang dijual apa? Sukar, gula, ya. Jadi ini apa, kue-kue yang manis-manis, waluzan, dan luz, kacang almond. Wa farriqhu ala sibyan, dan bagi-bagi dah itu semua kepada anak-anak. Artinya apa? Dia tenang mati dalam kondisi Islam, dia enggak perlu lagi harta, udah harta saya ada bagi-bagi jual. Ya, udah tenang, nyaman, ya. Wa in sebaliknya, wa in ra'aitani qad mutu ala ghairi dzalik, dan jika engkau lihat aku mati dalam keadaan di luar itu, artinya mati dalam keadaan non muslim, ya, fa'alimin nasa, maka beritakanlah, kabarkanlah kepada manusia, lisalliya la yusalliya alayya man arada yusalliya. Anaknya dia katanya, beritahulah kepada manusia, ya, agar dia menyolatiku, orang yang ayusalliya ala basirah, orang yang ingin menyolatinya ala basirah, artinya dia tahu percis, wah ini orang baik, ini orang buruk, ya. Saya ulang, wa in ra'aitani qad mutu, jika engkau lihat aku nanti mati dalam kondisi tidak Islam, maka beritakanlah kepada manusia agar dia menyolatkanku, ya, man arada yusalliya ala basirah, ya, hanya orang yang menyolatkannya penuh dengan sadar betul, mata batin tahu, oh ini orang baik, ini orang jelek, gitu. Wa kana qad dzakara lahu alamatan yu'rafu biha al-farqu baina amrayn. Kemudian dia menyebutkan, ya, ada tanda-tanda yang bisa diketahui dengan tanda-tanda itu, ya, al-farqu baina amrayn, yang bisa membedakan di antara dua hal tersebut. Qala, dia berkata,
Fara'aituhu qad mata al-Islam. Nah, ya, tadi temannya tadi tuh yang dibilang, nanti kalau saya mati atas Islam, udah jual aja harta-harta yang saya punya bagi-bagiin orang lain. Tapi kalau saya matinya tidak dalam keadaan Islam, maka beritahukan orang-orang yang ingin menyolatkanku bahwa aku ini kondisinya begini, jelek, buruk, ya. Ternyata dia lihat ini dia mati ke dalam keadaan Islam, ya. Wa fa'ala, lalu dia melakukan ma'amaru bihi, apa yang diperintahkannya, atau dijual itu tadi itu yang dia milikinya. Kemudian dia tasaddaq, bersedekah ala sibyan, pada anak-anak. Wa hikayatuhum fi dzalika katsiratun masyhuratun. Cerita-cerita tentang mereka, tentang salafus salih, ya, yang seperti itu sangat banyak dan populer, masyhur. Wa alam annahu katsiran ma yuhtamma bisu'i lil ladzina yatahawanuna bis salatil mafruḍah. Dan ketahuilah sesungguhnya banyak sekali, ya, ma yuhtamu bisu, yang apa? Yang matinya dalam kondisi su'ul khatimah. Ya, siapa aja? Lilladzina, satu, orang-orang yang yatahawanuna, meremehkan, bis-salatil mafruḍah, meremehkan salat 5 waktu. Gampang-gampangin aja dia. Kagak ada perasaan itu wajib. Kalau dia tinggalin dia menangis takut, kagak ada. Kalau kata Nabi apa? Al-ahdu bainana wa baina, perjanjian kita sama Allah, ya apa? Salat. Ada disebutkan orang yang meninggalkan salat faqad hadamat din. Ketahuilah sering sekali, banyak sekali orang yang mati sul khotimah adalah orang-orang yang meremehkan salat 5 waktu. Semuanya aja, asal-asalan, ya. Kalau dia tinggalin dia kagak nangis, dia kagak nyesal. Kedua, wazakatul wajibah, orang-orang yang tidak menunaikan zakat yang wajib, ya, yang matinya sul khotimah. Ketiga, walladzina yatatabba'una awratil muslimin, orang-orang yang suka mengintai, mencari-cari aib-aib saudaranya sesama orang muslim, ya, cari-cari kesalahannya. Keempat, walladzina yanqusunal mikyala wal mizana, orang-orang yang selalu mengurangi. Mikyal itu takaran, timbangan, wal mizan, timbangan. Jadi bapak-bapak yang betulan bisnis, berjualan, hati-hati dalam mikyal itu, ya, jangan dikurangin, lebihin bagus. Kita dulu ya suka ngelihat orang jual beras itu di pasar Klender, habis dia ini terkadang ujungnya nih dia masih dia sisain tuh, kagak dia nggak dihabisin banget, sengaja biar ada lebihnya, ya. Atau sudah timbang-timbang kalau kiloan selesai tambahin lagi tuh, untuk apa? Rasa amannya dia, ya, jangan sampai kurang. Baik, berikutnya yang matinya sul khotimah, yad'unal muslimina, mereka suka menipu orang-orang muslim. Wa yaghshunahum, suka apa? Membuat rancu pada orang muslimin, ya. Wa yalbisuna, suka menjerumuskan alaihim, orang muslim, fi umurdin, dalam urusan-urusan agama, wa dunya, ya. Kemudian berikutnya, walladzina yukadzibuna auliya Allah, orang-orang yang mendustakan para wali-wali Allah, mendustakan para ulama-ulama, orang-orang saleh, ya. Al-waqi'atu fi huquqil ulama. Wa yunkiruna alaihim, orang-orang yang menolak ulama bighairi haq, tanpa alasan yang benar. Kemudian walladzina yad'una ahwal al-awliya'i, ya, orang-orang yang matinya mati sul khotimah, orang-orang yang mengklaim, mengaku dia punya ahwalnya aulia, mengaku dia wali-wali Allah, wa maqamatihim, punya kedudukan tinggi secara spiritual.
orang soleh al-muqarrabin, tapi min ghairi sidqin, agak benar. Ya, hanya klaim doang. Ada dalam istilah lain itu saya muatin Pak, saya kumpulin itu jadi mutiara hikmah, dan nanti saya persiapkan untuk pengkaderan para khatib-khatib Jumat. Ya, tema-temanya saya kumpulin. Katanya manidda'a annahu halan ma'allah, barang siapa yang mengklaim dia punya kondisi khusus sama Allah, orang soleh, orang baik, orang yang dekat sama Allah, mengaku wali, summa yazharu, kemudian muncul kelihatan dalam tingkah lakunya keseharian ada beberapa hal. Nah, di antaranya ini juga ya, al-waqi'atu bi haqqil ulama, mulutnya lancang, mulutnya songong, berani ngata-ngatain ulama. Kemudian yang kedua ini dia, ya, ngaku-ngaku orang soleh tapi ya padahal ahli maksiat, waliyadzubillah, ya. Karena kadzabun maslul, itu orang yang pendusta, pembohong. Wa asbaha dzalika min umuri tsani'ah, dan ya seperti yang demikian itu daripada perkara-perkara yang syani'ah, yang menjijikan, yang menghinakan. Ya, dari berapa biji itu? Ya, orang banyak sekali mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pertama, meremehkan sholat 5 waktu. Kedua, tidak mengeluarkan zakat yang wajib. Ketiga, orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Keempat, kalau dia dagang, dia nimbangnya kurang sempurna. Yang kelima, dia suka menipu orang muslim, membuat tipu daya, ya, menjerumuskan orang muslim dalam segala urusan dunia dan agama. Yang keenam, orang-orang yang mendustakan para aulia Allah dan menolak mereka tanpa alasan yang tepat. Yang ketujuh, mereka mengklaim mereka adalah orang-orang solihin, punya maqam, ya, para wali, tapi kagak benar. Dan perkara-perkara yang keji lainnya. Wa min akhwafi ma yukhafu minhu, katanya, ala sahibihi su'ul khatimah. Di antara yang paling menakutkan, ya, yang ditakutkan sekali, ya, ala sahibihi, atas orang yang takut ini adalah su'ul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya. Yang paling ditakutkan, ya, kepada pemiliknya, ya, pemilik agama adalah su'ul khatimah. Pertama, al bid'atu fid din, ya, orang yang melakukan bid'ah dalam agama, ya. Wa kadzalika idmaru syakki fillahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Demikian juga orang yang menyembunyikan rasa syaknya, menyembunyikan rasa ragunya kepada Allah, pada Rasul, dan kepada hari akhir, ya. Fal yahdharil muslimu min dzalika ghayatul hadar. Maka hendaknya seorang muslim sangat hati-hati dari hal ini, ya. Wala asima min amrillah illa man rahimah. Dan tidak ada orang yang, ya, melindungi dari ketetapan Allah ini kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Saya sedikit ingin mempertajam tentang bid'ah dalam agama, ya. Saya sedang menulis, udah ditulis, ya, tinggal dimatangin aja, tentang kenapa kita merayakan Maulid Nabi. Di situ saya angkat tentang bid'ah. Bid'ah saya bagi-bagi menjadi 5 bagian. Ada bid'atul wajib,
bid'ah tapi wajib. Nah, apa contohnya? Tadwidul Quran, ta'limun nahwi wal balaghah wa ilmu tasawuf. Ya, mengumpulkan Al-Qur'an. Saat itu kan Al-Qur'an itu kalau kagak dikumpulkan oleh idenya Sayyidina Umar bin Khattab itu, ya, sholat tarawih berjamaah tadi masing-masing dipimpin. Kata Sayyidina Umar, alangkah indahnya seandainya ini sholat tarawih dipimpin oleh satu orang yang sholatnya bagus. Maka ada istilahnya ni'matul bidah bid'at Umar. Senikmat-nikmatnya bid'ahnya Sayyidina Umar. Sholat tarawih dulu kagak ada zaman Nabi itu. Rame-rame kayak kita begini. Ya, saya pernah menyampaikan itu tentang sejarah sholat tarawih ya. Kemudian belajar nahu, dulu kagak ada belajar nahu. Itu bid'ah, tapi bid'ah wajib. Ya, dengan mempelajari nahu kita bisa baca, bisa memahami ulumul Islam. Balaghah, tasawuf itu kagak ada lagi. Ya. Kedua, bid'ah mandubah, bid'ah yang dianjurkan. Ya, sunnah. Apa? Binaul madrasah, bangun madrasah. Tibaatul kitab, mencetak buku. Lagi Maulid Nabi, ini bid'ah yang mandubah, bid'ah yang hasanah. Ya. Selama di dalamnya pujian kepada Nabi, menjelaskan sejarah perjuangan Nabi, mengagungkan Nabi. Ya, kalau Maulid Nabi isinya di luar itu. Kemudian bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah, dibolehkan. Apa? Ini sholat pakai speaker nih gini. Kan dulu kagak ada. Ya, mubah boleh. Ceramah-ceramah pakai ini boleh. Ya. Kemudian yang keempat, bid'ah makruhah. Nah, bid'ah makruh. Misalnya bangun masjid tapi ini apa? Gambar-gambarnya itu berlebihan. Bukan masjid jadinya. Ya. Yang terakhir ada bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Seperti apa? Bapak-bapak sholat zuhur, kita sepakat di bawah ketua mushola Bapak Rusli, kita boleh besok sholat zuhurnya 5 rakaat. Bid'ah muharramah. Ya. Menambahkan rukun-rukun, gitu ya. Ini tentang bid'ah ya. Baik. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah, ya zat yang maha pengasih di antara para pengasih. Nas'aluka bi nuri wajhikal karim. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya dengan sebab cahayamu, ya cahaya wajahmu yang mulia, anta tawaffana muslimin, agar engkau mewafatkan kami dalam kondisi muslim. Nah, ini hafalan bagus ya. Wa antul hiqna bis salihin, dan agar engkau mengumpulkan kami bis salihin bersama orang-orang yang salih. Fi afiyatin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat sejahtera. Jadi kalau afiyah zahir batinnya bagus ya. Kalau bisihah itu hanya zahiriyah. Tapi kalau batinnya, maka orang saleh itu kalau mendoakan orang bil afiyah, maksudnya luar dalam, semoga dalam keadaan baik. Ya. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya, dan jangan pada bercerai. Amrun bil i'tisami bidinillah, perintah untuk berpegang teguh kepada agama Allah. Wa huwa at-tamassuku wal akhdhu bihi, yaitu berpegang teguh ya, yaitu tamassuk wal akhdhu bihi, sama berpegang teguh kepada agama. Wal istiqamatu alaihi, istiqamah dalam agama Islam. Wal istimau ala dzalik, dan bersatu ya untuk Islam.
wa nahyun anit tafarruq minhu, dan dilarang untuk berpecah belah di dalam Islam. Li'annal jama'ata rahmatun, karena sesungguhnya berjamaah itu mengundang rahmat Allah. Wal farqu adzabun, sebaliknya berpecah belah itu mendatangkan azab, kerugian. Ya, pokoknya kalau sudah kita nih, ini semua musola, Pak Ketua sama sekretaris sama bendahara udah kagak akur, wah damai. Ya. Tapi alhamdulillahnya di sini kan Ahlussunnah wal Jamaah semua. Ada saya ngisi tempat satu masjid beda-beda, ini Muhammadiyah, ini NU. Ada yang akur bagus, ada yang kagak akur. Kalau diakur berarti dia dewasa, memahami tentang moderasi. Ya. Karena perbedaannya hanya di furu, bukan di usul, saling menghormati. Ketika masuk, buang tuh baju-baju perbedaan itu. Jadi karena kami jamaah al-barokah, ya satu semuanya. Di bawah pimpinan Pak Ketua. Ini musola mau dibawa kemana? Mau kemana Bang? Maksudnya ajarannya, isinya. Ya. Wa idullahi ma'al jamaah, dan ya yadullah, kekuasaan Allah bersama jamaah. Ada juga pertolongan Allah, keberkahan Allah bersama yang berjamaah. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana qiyamu hadzal din asy-syarif fi aslihi bil istima'. Ketika tegaknya Islam, tegaknya agama yang mulia ini, berdirinya agama yang mulia ini, fi aslihi, pada dasarnya adalah beristima, persatuan. Maka apa Nabi? Ya, apa yang dikatakan Nabi ketika Nabi pertama kali datang ke kota Madinah? Nabi menguatkan persatuan. Ubsus salama bainakum, stop perang, kita harus bersatu. Kalau perang terus kita lemah. Ya, kuatkan sosial, wa'atibut ta'am, wasilul arham, sambung tali silaturahmi, semuanya perkuat persaudaraan. Baru ingat malam-malam bangun ya, jangan lupa. Semuanya kagak bakalan kuat kalau tanpa adanya rahmat Allah, pertolongan Allah, bantu Allah. Maka kuatin qiyamul lailnya. Ya. Bapak-bapak juga begitu, punya program, punya apa, udah semuanya, doa yang banyak. Ya Allah kabulkan, biar ada muwafaqah dari Allah. Wal muawanati, ya, dengan tolong menolong, wa ittihadil kalimah, dengan satu ini satu kata. Ya, jangan beda pendapat. Maulid besok kita ya insyaallah tanggal 2. 2 semua. Saya tanggal 2, 7, 9. Enggak jadi itu. Harus satu kata. Ya. Pak, kana al-iftiraqu fihi, perpecahan di dalam agama, wa adamul musa'adati, dan kagak adanya saling tolong menolong, itu apa? Aslu kulli mana? Kana al-iftiraqu fihi, perpecahan di dalam agama, wa adamul musa'adati, dan tidak adanya tolong menolong, ala iqamatihi, untuk menegakkan agama, mujiban liwahnihi wa dha'fi, itu akan menjadi sebab, jadi faktor kelemahan, kehancuran agama. Fazahara anna al-ijtima'a fid din aslun, maka jelas sekali tampak bahwa bersatu di dalam agama adalah sumber segala kebaikan dan salah. Ya, ada khair, ada salah. Kalau khair, semua macam kebaikan, ya, itu namanya khair. Kalau islah ini ada apa? Mengandung kemaslahatan. Wa tafarruqu fihi, dan perpecahan di dalam agama, aslu kulli syarrin wa bala'in, adalah sumber segala keburukan dan musibah. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Itu kuntum, ketika dulu antum ada, kamu selalu bermusuhan. Di Madinah itu ada kelompok besar, Aus sama Khazraj, ribut terus. Agar Nabi cerdik banget ya. Stop, ya, bangun perdamaian. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan antara hati-hati mereka kalian. Fasbahtum, maka kalian menjadi binikmatihi, dengan nikmat Allah, ikhwana, bersaudara. Ada ulama yang menafsirkan pas di sini binikmatihi, nikmat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ala syafa hufratin, dulu padahal kalian sudah berada di tepi, ya, di tepi lubang api neraka. Artinya selalu ribut terus. Fa'anqadakum minha, lalu Allah yang menyelamatkan kalian dari itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, agar kalian dapatkan petunjuk. Amrun bisyukrihi ta'ala, ya, ayat ini mengandung makna perintah untuk mensyukuri Allah ala ni'matil ulfah, atas nikmat persatuan, allati an'ama Allah biha, yang Allah berikan nikmat atasnya, alaihim, kepada semuanya. Ba'dal adawatis syadidah, ya, yang sebelumnya itu selalu apa? Ada permusuhan yang sangat sengit, allati kanat bainal Aus wal Khazraj, yang terjadi antara kabilah Aus dan Khazraj. Wa hum ansarullahi wa rasulihi, wa hum ansarullahi wa rasuluhu, ya, wa hum ansarullahi wa rasuluhu khususan, dan mereka adalah penolong-penolong Allah dan Rasulnya khususnya. Wa baina sa'iril ardi umuman, dan antara seluruh Arab secara umum. Fa innahum innama kanu yaqtatuluna, yaqtatala yaqtulu, yaqtatiluna. Sesungguhnya mereka, ya, sebelum datangnya Islam, mereka dulu, ini kan pakai kanu, ya, dulu sebelum datang Islam mereka saling berperang aja. Wa yatanahabuna, saling merampas. Wa ya'kulu ba'duhum ba'dan, satu sama lain saling membinasakan, memakan, artinya membinasakan. Hatta ba'atsallahu fihim rasulahu, sampai kemudian Allah utuslah Rasul kepada mereka. Wa anzala alaihi kitabah, dan Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Fajama bihi syatatihim, dan Allah satukan dengan Al-Quran tadi, ya, dengan Rasul tadi, apa? Yang tadinya mereka terbelah-belah, syatat itu. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah satukan di antara hati-hati mereka. Wa azala bihi, lalu Allah hapuskan, ya, dengan nikmat itu, makana bainahu minas daghain, apa yang ada di antara mereka berupa kedengkian, wal adawat, permusuhan, wal fitan, ini jamak taksir fitnah, dan segala macam fitnah, wal muqata'at, dan pertikaian, fa asbahu, maka mereka menjadi bi ni'matihi, dengan nikmat Allah itu. Bisa juga dengan nikmat diutusnya Nabi itu, bisa juga nikmat Al-Quran itu, ikhwana, pada bersaudara, fi dinihi, dalam agama Allah, ya, wa nusrati rasulihi, dan dalam membela Rasulullah, ya, wa ta'zimi syairihi, dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Faqad dzakarallahu ta'ala dzalika fi mu'radil imtinan ala rasulihi alaihi salam fi qouli ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan itu semuanya dalam bentuk apa? Al-imtinan, apa? Bentuk karunia, ya, atas Rasulullah alaihi wasallam, dalam perkataan, dalam sabdanya, huwallazi ayyadaka bin nasrihi wa bil mu'minin, dialah Allah yang menguatkan engkau ya Muhammad
bin nasrihi dengan pertolongan Allah, wa bil mu'minin dan dengan orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim dan Allah menyatukan antara hati-hati mereka. Wa qad kanu yang dulu sebelumnya mereka min qabli sebelumnya ayyab'atsallahu ilaihim rasulahu ya. Sebelumnya Allah mengutus mereka rasulnya ala syafa hufratin minan nar. Mereka berada dalam tepi lubang api neraka. Jadi ini kan bahasanya dibalikkan. Dulu ya kalian berada di tepi api neraka sebelum Allah mengutus rasulnya kepada mereka. Ya ini hanya metode terjemah aja. Wadzalika bima kanu alaihi minal kufri billah. Dan dulu mereka dalam keadaan kufur kepada Allah wa ibadatil asnam dan kerjaannya menyembah berhala, fa anqadahumullah. Kemudian Allah menyelamatkan mereka minha dari kebinasaan ya. Dengan apa? Bima syara'ahu dengan apa yang telah Allah syariatkan lahum kepada mereka min tauhidihi dari mentauhidkan Allah wal amali bi taatihi dan beramal untuk taat kepada Allah. Fatalaballahu minhum subhanahu maka Allah meminta kepada mereka apa? Ayyashkuruhu untuk mensyukurinya. Ya ini nikmat yang luar biasa. Maka bapak-bapak ini kita di Indonesia nikmat banget ini. Nikmat Pak, nikmat ketenangan, ketentraman. Ya bisa ibadah, bisa ngaji enak banget. Coba tuh negara-negara yang kagak aman lagi perang, susah kayak kita. Ngaji-ngaji kayak gini. Baru ngaji roket terbang. Tegang banget, ya. Ayyashkuruhu ala dzalik. Wa ya'rifu dan mereka mengetahui haqqa ni'mati alaihim. Ya, kebenaran nikmat Allah atas mereka fi inqadhihim dalam menyelamatkan mereka minadh-dhalalah dari kesesatan. Wajtima'ihim ba'dal firqah dan menyatukan mereka setelah sebelumnya saling berpecahan. Wa haddarahum dan Allah mengingatkan mereka, mewanti-wanti mereka fi dimni dzalika ya dalam yang demikian itu min mujibatil firqah ya tentang mendatangkannya perpecahan wal ikhtilafi bal istima dan perselisihan setelah persatuan wal ikhtilaf dan kebersamaan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian akan tanda-tanda kebesaran Allah la'allakum tahtadun agar kalian semua mendapatkan petunjuk. Ay yazdaduna huda ila hudakum. Artinya mereka mendapatkan petunjuk ya kepada hidayah. Artinya semakin bertambah hidayahnya kepada mereka. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman walladzina tadaw zadahum huda dan orang-orang yang ya ihtadaw mendapatkan petunjuk zadahum Allah menambahkan bagi mereka hudan hidayah wa atahum dan Allah memberikan menganugerahkan kepada mereka taqwahum ketakwaan mereka ya. Masih ada pada habis? Udah. Wa qauluhu ta'ala wal takum minkum ummatun wallahu a'lam bissawab ya. Jamaah jaga ya Islam yang ada dalam diri kita. Semoga kita semuanya ketika dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Dan juga pesan ke anak-anak kita, tong, neng, nanti baba udah kagak ada ya. Walaupun sesusah-susahnya pertahankan akidahmu, agamamu. Jangan gara-gara dibawain Indomie doang pindah agama, dikasih bantuan doang pindah agama. Waliyadzubillah ya. Pertahankan agamamu sampai ya darah terakhir ibadah. Semoga berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin doanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab an-nasaih ad-diniyah fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.